kembali di konten Artikelpedia. Kali ini kita masih membahas mengenai serba-serbi startup gitu. Nah, bagi teman-teman semua yang sedang membangun startup, kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya tim dan bagaimana cara membangun tim dalam sebuah startup itu sendiri, teman-teman. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita lanjut ke materinya, teman-teman. Dan kali ini kita mengutip dari dailysocial.id dengan judul 4 tips membangun tim yang solid untuk startup. Sebuah startup perlu memiliki tim yang solid untuk dapat terus menjaga keberlangsungan bisnisnya. Nah, tim yang solid dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja yang berdampak pada kemajuan laju startup. Tidak hanya tim yang solid, tim yang berdedikasi dalam mencari peluang untuk bangkit di saat performa startup sedang menurun itu juga sangat penting, teman-teman. Namun, membangun satu tim yang solid juga memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari menyatukan orang-orang dengan latar belakang dan sifat yang berbeda-beda gitu, hingga menjaga kebersamaan dan kedekatan tim. Terlebih semenjak beberapa bulan terakhir gitu, di mana kita diharuskan beradaptasi dengan remote working atau WFH karena pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan gitu banyak mayoritas dari perkantoran ataupun perusahaan-perusahaan memberlakukan WFH atau work from home, teman-teman. Nah, dengan remote working, koordinasi dan kolaborasi tim akan menjadi sedikit lebih sulit dilakukan. Untuk itu, Anda harus memahami bagaimana cara membangun tim yang solid agar memperlancar kolaborasi dan meningkatkan produktivitas. Nah, berikut ini akan kita hadirkan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun tim yang solid untuk membangun startup Anda. Yang pertama adalah menyamakan visi dan misi. Salah satu hal fundamental yang perlu diperhatikan dalam membangun tim yang solid adalah menyamakan visi dan misi dalam tim tersebut, teman-teman. Nah, dengan mengkomunikasikan hal ini dari awal, masing-masing anggota baik pimpinan tim maupun anggota di dalam tim akan saling mengerti bahwa mereka memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Nah, hal ini juga dapat membantu tim untuk saling bersinergi dalam menjaga tim berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuannya. Kemudian pemahaman visi dan misi dalam tim juga dapat membentuk komitmen yang kuat karena masing-masing anggota memiliki tujuan dan akhir yang sama. Nah, komitmen ini juga dapat mendorong setiap anggota tim untuk saling bahu-membahu agar tujuan utama dalam tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah startup itu dapat berjalan dengan baik, teman-teman. Dengan begitu, tim dapat bekerja dengan efektif karena setiap anggotanya saling bekerja sama untuk bergerak ke arah tujuan yang sama. Selanjutnya adalah membangun kedekatan emosional antar anggota. Tim yang solid selalu memiliki rasa kebersamaan yang tinggi pada setiap anggota. Salah satu cara untuk memunculkan rasa kebersamaan ini adalah dengan membangun kedekatan emosional pada masing-masing anggota. Mulai dari mendekatkan kegiatan bersama-sama gitu di luar dari konteks pekerjaan gitu. Kemudian meningkatkan intensitas komunikasi tim, lalu serta seringkali berbagi hal personal yang dapat dilakukan agar setiap anggota dapat lebih mengenal satu sama lain dari sisi hal karakter, sifat antar anggota satu dengan anggota yang lainnya, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan, kedekatan, dan emosional tiap anggota tim juga dapat menumbuhkan rasa percaya. Hal ini penting untuk dimiliki dalam membangun tim yang solid. Rasa saling percaya dapat membantu masing-masing anggota untuk percaya pada tugas yang dimiliki rekan kerja lainnya yang dapat dituntaskan dengan baik. Dengan begitu, kepercayaan pada tiap anggota dapat menghindarkan tim dari perpecahan yang terjadi karena anggota yang bekerja secara individualis, teman-teman. Lalu, langkah selanjutnya adalah menciptakan alur komunikasi yang baik. Nah, memiliki alur komunikasi yang baik juga dapat membantu Anda dalam membangun tim yang solid. Bila hal ini tidak dipandang serius, alur komunikasi yang berantakan, maka dapat membuat adanya miskomunikasi antar anggota tim. Nah, hal tersebut dapat dikhawatirkan juga dapat mengundang perpecahan dan membuat kinerja tim menjadi melambat atau semakin melambat. Untuk terciptanya alur komunikasi yang baik, setiap anggota harus memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing di dalam tim, sehingga mereka mengerti kepada siapa harus meminta bantuan dan kepada siapa harus membuat laporan.
Lalu alur komunikasi yang baik juga akan membiasakan tim untuk saling berkolaborasi dan membangun kekompakan secara perlahan, kawan-kawan. Nah, akan tetapi menciptakan alur komunikasi yang baik untuk membangun tim yang solid juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya di saat anggota tim yang sedang tidak berada di lokasi yang sama. Untuk itu, tim harus memiliki cara untuk memfasilitasi alur komunikasi agar koordinasi tetap dapat terjalin dengan baik. Nah, salah satunya itu melalui bantuan teknologi yang dapat mengatasi hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan cara mengadakan evaluasi terhadap kinerja tim. Nah, terakhir, hal yang juga harus diperhatikan adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja tim. Dengan melakukan evaluasi, seluruh anggota akan lebih mengerti apa yang belum dan apa yang sudah tercapai. Bila ada permasalahan dalam progres pengerjaan sebuah tugas atau proyek, tim Anda akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut melalui evaluasi yang dilakukan. Nah, masing-masing anggota juga dapat memberikan feedback antar satu dengan yang lainnya untuk membantu anggota lain lebih dapat berkembang lagi. Evaluasi ini juga diharapkan dapat tetap menjaga tim untuk tetap pada jalur dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja evaluasi tim ini juga dapat didukung oleh fitur pembuatan dokumen latar antar anggota tim yang dimiliki oleh aplikasi yang biasanya akan dipakai oleh tim tersebut gitu. Dan melalui bantuan teknologi biasanya dalam sisi hal pembuatan dokumen, dalam sisi komunikasi dan lain-lain itu dapat terbantu sehingga tim itu dapat terjaga secara solid dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak ada kendala dalam melakukan sebuah tugas di dalam tim tersebut. Nah, evaluasi tim juga menjadi kesempatan untuk melakukan apresiasi kepada seluruh anggota tim atas pencapaian yang telah dilakukan. Apresiasi ini juga dapat membangkitkan semangat dan kebersamaan tim karena telah melewati prosesnya itu secara bersama-sama. Apresiasi juga mendorong masing-masing anggota tim merasa usaha keras yang diberikan lebih dihargai. Hal ini dapat memberikan suntikan emosional tersendiri bagi setiap anggota tim, sekaligus menjadi dorongan untuk terus berkembang lagi. Memiliki tim yang solid dapat membantu perusahaan atau startup Anda terus menjaga produktivitas untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dengan lebih baik. Selain itu, melalui bantuan dari aplikasi atau platform project management tools gitu yang sudah banyak beredar di pasaran saat ini, dapat membuat koordinasi tim yang dibutuhkan agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dengan begitu, kekompakan tim yang telah dibangun sebelumnya dapat terfasilitasi dengan baik sehingga setiap anggota dapat berkolaborasi dalam mengerjakan proyek yang efektif dan juga dapat menyelesaikan tugasnya. Personal atau masing-masing tim ini berjalan dengan baik, teman-teman. Nah, itu dia mengenai artikel yang kita kutip dari dailysocial.id, di mana cara untuk membangun tim gitu. Dan kenapa tim itu sangat penting? Karena tim memiliki peranan gitu untuk eksekusi dari sisi hal ide dan gagasan yang dimiliki oleh startup atau perusahaan di tempat itu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena tim memiliki peranan yang penting dalam tumbuh kembangnya sebuah perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana tadi sudah dijelaskan cara membangun tim yang solid agar tim itu dapat bekerja dengan maksimal, kawan-kawan. Nah, salah satu tadi cara yang dijelaskan untuk membangun tim yang solid adalah melalui pendekatan emosional. Jadi dengan pendekatan emosional gitu, dalam satu tim mereka akan lebih mengenal lagi antar satu individu dengan individu lainnya sehingga mereka dapat mengetahui karakteristik, sifat gitu dan lain-lain, sehingga mereka dapat mengantisipasi sesuatu yang akan terjadi ketika akan adanya gangguan atau sedikit hambatan atau kendala-kendala yang terjadi pada saat pengerjaan satu tugas atau proyek, teman-teman. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Bagaimana cara untuk membangun tim startup Anda atau perusahaan Anda. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saksikan terus video-video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk klik like, komen,
dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update-update pemberitahuan video-video yang lainnya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Semoga informasi dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.